Semuanya kita baik-baik saja, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena kita percaya di tempat ini kita sepakat untuk memuji Tuhan, amin. Kita bawa yang terbaik pada saat ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini. Kami bersyukur buat kekuatan. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan pujian syukur pada pagi ini Tuhan. Sebelum itu Bapa, mari kembali kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh layak menghampiri hadirat-Mu, karena kami mau berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ibadah fajar ini kami serahkan dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
kami datang menyembahmu.
Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih. Sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Kita akan pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya, haleluya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau dengar sedikit firman Bapak. Tolong berkati Bapak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ini saya sudah bilang Pak Iqbal, tapi saya juga kaget. Tapi kebetulan saya juga ada mempersiapkan waktu ini. Ini saya sudah bagikan kemarin mempersiapkan ini untuk ini, tapi tidak apa-apa saya share di sini juga ya. Saya beri judul karena Encounter with God, topik kita ya, tentang pertemuan dengan Tuhan. Saya beri judul adalah pengharapan di dalam Tuhan.
banyak sekarang orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Tuhan itu ada atau enggak. Pertanyaan itu kenapa saya ini, karena kalau kita coba lihat saya coba lihat mungkin kalau kita tahu tentang Coki Pardede, orang yang baru ditangkap dari narkoba, ternyata dia itu tetapi dia memiliki paham bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kemudian ini saya coba diskusi dengan orang-orang, ya kebetulan teman ada orang Antis, dia Kristen, tapi kalau disuruh ditanya ke gereja, ya. Terus kalau percaya Tuhan tidak terlalu percaya bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Jadi orang kalau di luar, saya nggak tahu, mungkin nanti bisa tanya ke Pak Baginda, Matthew, orang-orang luar sana. Kalau saya pahami orang luar sana itu tidak mau mengaku, tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka lebih memakai logika mereka. Ya mati. Ini ya. Ternyata kita harus bersyukur bahwa kita di Indonesia memiliki paham tentang adanya Tuhan. Apa sih bukti Tuhan ada? Tuhan itu menciptakan manusia, bumi dan sisinya. Tuhan itu ada apa lagi? Tuhan itu yang kita baca di Alkitab, bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan membelah laut, bangsa Israel keluar. Saya nggak tahu kalau sampai sekarang apakah ada yang bisa melakukannya. Tapi kalau kita lihat magician atau orang-orang magic itu pesulap bisa terbang, tapi belum bisa, saya belum pernah lihat bahwa magician itu membelah laut kemudian pengaruh-pengaruh paham-paham seperti ini. Saya rasa kita harus hati-hati kepada anak kita. Saya nggak bilang anak kita juga ya, saya juga gitu. Kenapa? Kita bisa lihat aja bagaimana kayak orang-orang terkenal yang sudah, contohnya Mike Tyson, tertinggi legenda, tapi tertinggi. Di Indonesia banyak yang menjualkan karena mereka memakai logika mereka. Saya nggak bilang harus anak-anak, tapi kita juga harus memiliki paham bahwa ke anak-anak kita bahwa hati-hati dengan paham-paham seperti ini. Ini sudah masuk di Indonesia. Orang memakai logika Tuhan itu ada. Pertanyaan dasar adalah apa kita sudah menerima Tuhan Yesus? Pertanyaan itu aja yang dasar kita. Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus? Banyak yang kejadian kecewa sehingga orang-orang harus meninggalkan Tuhan dan Tuhan Yesus, pengharapannya. Biarlah itu menjadi jawaban dari kita. Apakah kita benar-benar percaya dengan Yesus? Sebelum kita itu pasti kita akan bertanya, apa sih untungnya kita percaya Tuhan Yesus? Kalau kita mau pakai logika kan pasti manusia itu logikanya lebih kuat, apalagi laki-laki. Pasti logikanya lebih kuat. Apa sih untungnya? Saya baca kemudian di dalam Tuhan itu, pertama yang saya lihat, di dalam Tuhan itu ada berkat. Kita bisa lihat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita harus percaya dalam Tuhan kita tidak mengalami apalagi apa sih untungnya kita percaya kepada Tuhan? Dalam Tuhan ada perlindungan dan pertolongan. Alkitab mengatakan di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Apalagi yang ada ini, untungnya kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kasih. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan masih banyak lagi untuk yang kita oleh. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, itu adalah harapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita coba bisa baca sama-sama di apa sih pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, pasti kita harus punya pengharapan. Bagaimana saya kalau logika saya secara pribadi ya, bagaimana kita menjaga iman kita kepada Tuhan? Kalau saya kuncinya satu, dasarnya adalah pengharapan. Pengharapan yang bisa menguatkan kita. Pengharapannya apa? Untungnya kita di dalam percaya kepada Tuhan tadi. Kita baca di Amsal 3 ayat 3 sampai 10. Amsal 3 ayat 3 sampai 10. Saya bacakan buat kita semua ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Apa sih pengharapan di dalam Tuhan? Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau tadi dibaca di pengharapannya apa sih? Kita bisa banyak itu. Ayat 3, ayat 4 dalam, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Apalagi ia akan meluruskan jalanmu. Kemudian itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kemudian dan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapat harapan ini? 1 di ayat 3 sampai 4 dibilang bahwa tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya, tetap setia
kepada Tuhan. Percaya pasti suatu saat, pasti ada titik di suatu saat, pasti kita menerima pengharapan dari Tuhan. Bukti apa sih yang kita lakukan? Jangan kasih setia kepada Tuhan kendor. Ingatlah selalu bahwa ada janji Tuhan yang kita peroleh dalam kesetiaan. Apa yang harus kita lakukan lagi untuk tetap setia? Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Terus andalkan Tuhan. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi untuk menerima pengharapan dari Tuhan? Di ayat 5 dan 6, selalu percaya kepada Tuhan. Tidak bersandar pada pikiran kita, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang saya agak highlight di bawah, yang sering terjadi ini, kita selalu mengandalkan pikiran kita. Saya jujur masih sering juga berpikiran seperti itu. Kadang kita memakai logika kita. Saya kadang-kadang kalau berantem sama istri, saya memakai logika kita. Kalau istri seringnya memakai, dia sering memiliki pemahaman seperti itu. Oke, selalu berserah, apalagi yang kita lakukan supaya selalu percaya kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan dalam segala usaha yang kita lakukan. Kadang kita ada di suatu titik yang sudah tidak bisa lagi. Saya kalau di titik itu adalah saya kan seringnya berserah dan apa yang terjadi terjadilah. Tapi yang terus kita tidak boleh lepas adalah selalu berdoa. Karena bukti doa adalah bukti kita selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan lagi untuk kita bisa menerima pengharapan Tuhan? Tidak menganggap diri paling pintar, tapi takutlah akan Tuhan. Sadarlah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diberi akal budi. Jadi semua yang hikmat dan kepintaran kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mau memiliki kerendahan hati, dasarnya ini, sadarlah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kepintaran, hikmat, semua itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa membatasi bahwa kita ini tidak memakai logika kita. Tidak menganggap diri paling pintar, apalagi yang kita lakukan, takutlah akan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat dan mengerti akan firman. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang kita membaca firman itu kita harus mengkoreksi diri kita. Saya yakin dan percaya ketika kita menyombongkan diri, baca sebentar pasti mengerti loh. Saya yakin pasti pemahamannya jangka. Kita harus miliki dulu takut akan Tuhan. Apa bukti takut akan Tuhan? Bangun pagi, berdoa dulu. Karena istri tegur saya, katanya berdoa dulu. Ketika kita mau merendahkan diri, takut akan Tuhan, pasti kita memiliki pemahaman tentang firman yang benar. Dan terakhir, apa sih yang kita lakukan agar kita menerima pengharapan? Muliakanlah Tuhan, di ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Oke, apa yang harus kita lakukan? Salah satu bukti yang kita harus lakukan adalah setia memberikan perpuluhan.
Kenapa saya highlight ini? Itu ada di firman Imamat 27 ayat 30. Segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari hasil pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Setia memberikan perpuluhan. Kenapa saya bilang kayak gini? Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita takut akan Tuhan. Ketika kita bilang takut akan Tuhan, kita tidak mau mengambil yang menjadi hak Tuhan. Mari kita ubah mindset kita. Setia memberikan perpuluhan. Kalau besarnya perpuluhan berapa ini tanya Pak Gembala dan Pak. Setia memberikan perpuluhan. Karena itu adalah hak Tuhan. Dan terakhir kita, apa yang kita lakukan? Membantu saudara yang kekurangan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang dimiliki demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang menjadi hasil kita, pendapatan kita, ada hak bagian yang menjadi milik Tuhan, ada hak bagian yang menjadi saudara-saudara, untuk kita membantu saudara-saudara kita yang itu Alkitab yang suruh. Jadi kalau mau menerima pengharapan, janji Tuhan, pengharapan itu janji, lakukanlah firman. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu. Kami sudah belajar sedikit tentang firman Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan itu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Daging kami lemah, tapi Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Sebelum saya serahkan kepada panitia untuk menyampaikan hal apa yang akan kita lakukan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mana orangnya? Mana orangnya? Sedangkan oh ya, nanti kalau orangnya belum ada ya nggak sah juga ya kita doain. Nanti siang atau mungkin malam, kalau besok jangan. Baik, panitia akan menyampaikan pengumuman.
Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini Pak Max berulang tahun ya. Kalau ada yang belum kenal Pak Max, beliau adalah suami dari Bu Mia. Kalau Bu Mia nggak mungkin nggak ada yang kenal ya, semua mengenal beliau karena beliau sangat terkenal. Kita akan berdoa ya, boleh ke depan Pak Max ya, kita doakan supaya Tuhan memberi anugerah. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau istri mendampingi juga nggak apa-apa. Mari kita mengarahkan tangan kita kepada Pak Max. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan tambahkan usia setahun lagi untuk Pak Max. Kami percaya berkat anugerah yang melimpah dicurahkan dalam hidupnya, sungguh-sungguh menjadi imam bagi keluarga, menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Diberkati hidupnya, diberkati apa yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Rumah tangannya diberkati Tuhan, berkat khusus, berkat ilahi turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Foto kuenya foto